dari Big Hit Music untuk menyindir apa yang telah dilakukan Mama kepada TXT. Itu menyambar teleponnya sambil berkata, "Hei, berikan itu padaku." Isuman mengatakan Lipstick adalah genre tersendiri. Annyeonghaseyo Cengedel, Yusuf Kim Emiza, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Untuk berita pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang TXT yang katanya diperlakukan dengan buruk oleh Mama. Dan itu katanya dikarenakan BTS tidak hadir di dalam acara tersebut. Baru-baru ini muncul praduga bahwa Mnet dituding memperlakukan TXT dengan buruk. Netizen curiga bahwa mereka sengaja melakukannya karena BTS tak hadir di Mama. Ada alasan kenapa netizen berpendapat bahwa Mnet memperlakukan TXT dengan buruk. Pertama, Yeonjun tidak termasuk dalam thumbnail video kolaborasi idol-idol generasi keempat. Panggung ini punya 6 idol, namun Mnet hanya mendesain gambar sampul dengan 5 idol saja. Adapun idol-idol yang termasuk dalam thumbnail ada Hyunjin Stray Kids, Wooyoung ATEEZ, Yeji ITZY, Karina aespa, dan Haesung ENHYPEN. Mnet juga langsung dikritik oleh penggemar dan dipaksa untuk mengubah gambar sampul dan memasukkan ke 6 idol, termasuk Yeonjun. Banyak orang yang masih bingung bagaimana stasiun ini bisa melupakan Yeonjun selama proses pengeditan, meskipun judul video menyertakan ke-6 nama tersebut. Dan yang kedua adalah tentang berbagai masalah teknis saat TXT membawakan 2 lagu mereka. Lagu yang dibawakan itu ada Purse dan juga Loser Lover. Tak lupa, TXT di sini sudah menyelipkan dance break yang benar-benar spektakuler banget. Yang terburuk adalah selama dance breaknya TXT, Mnet ini memutar musik latar dengan penundaan beberapa detik. Dan ini juga sangat mempengaruhi penampilan mereka. Big Hit Music itu dengan cepat mengunggah versi dance practice setelah penampilan TXT berakhir. Dan menurut penggemar, ini merupakan cara dari Big Hit Music untuk menyindir apa yang telah dilakukan Mama kepada TXT. Bahkan dicinggung para penari yang tampil bersama dengan TXT itu saja sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh pihak dari Mama. Satu orang itu telah menuliskan di Instagram story mereka. Adapun tulisan di Instastory-nya adalah kayak gini. Aku baca ini ya, ini sumpah savage banget. Jangan menonton video pertunjukan dengan musik yang tertunda. Silahkan tonton video ini. Video dari Big Hit sebagai gantinya dengan emoji wajah yang marah. Tuh dengerin. Penarinya aja guys udah geram banget gitu dengan apa yang dilakukan oleh Mama. Bukan ngompor-ngomporin loh, ini bukan, tapi emang fakta kayak gitu. Karena menurut aku untuk seorang penyanyi yang sudah latihan dengan sebegitu maksimalnya, di saat ada kesalahan teknis-teknis seperti ini, misalnya kayak penundaan pemutaran lagu, pemutaran musik selama beberapa detik untuk dance break, ini juga sangat mempengaruhi bagaimana performa mereka. Jadi pada awalnya kan mereka udah kayak fokus gitu kan, dan setelah mereka melihat ada penundaan, itu mengalihkan fokus mereka loh guys. Dan ini juga dapat berimpact terhadap penampilan mereka. Bisa aja loh penampilan mereka itu dapat gagal kalau mereka itu nggak fokus terhadap musiknya. Bener nggak? Jadi tolong jangan dianggap sepele tentang hal yang satu ini. Terutama untuk para dancer, ini adalah salah satu hal yang benar-benar penting banget. Karena mereka juga sudah latihan untuk menyesuaikan timingnya. Selain itu, Nichingu, penari lain juga mengungkapkan rasa frustasinya. Dia mengatakan, semua orang bekerja sangat keras untuk dance break ini. Tapi dalam video Mama, musik latar ditunda. Semuanya tolong tonton video resminya. Dan yang terakhir adalah Mnet ini juga menginterupsi pidato Subin saat TXT menerima penghargaan Donsang Worldwide Fan Choice Top 10. Saat ia masih berpidato, mikrofon tiba-tiba terputus nih, dan musik latar mulai diputar. Meski heran, Subin menangani situasi dengan profesional. Dia terus berbicara dengan keras untuk segera menyelesaikan pidatonya. Fandom dari TXT yaitu Moa dan netizen yang lain juga masih sangat marah dengan cara Mnet memperlakukan TXT di Mama 2021. Banyak orang percaya bahwa Mnet tidak senang dengan Big Hit karena memilih untuk tidak membiarkan BTS menghadiri Mama dan kemudian memperlakukan TXT dengan cara yang buruk. Adapun seorang penggemar berkomentar, "Aku seorang ARMY dan saya sangat membenci Mnet. Aku dapat mengerti bahwa mereka mungkin marah karena BTS tidak hadir. Tapi bagaimana mereka bisa melampiaskan kemarahan mereka pada TXT? Dan juga menakjubkan bahwa Subin menyelesaikan pidatonya dengan sangat baik. Bagaimana mereka bisa begitu kasar hingga mematikan mikrofon dan mengganggu pidato dari TXT?" Dan mengenai pidato Subin yang dipotong, banyak juga penggemar yang telah mengungkapkan kemarahan mereka dan juga kekecewaan terhadap pihak dari Mama. Adapun komentar mereka adalah, "Wow, itu sangat kasar. Subin adalah yang terbaik.
Saya pikir memberi waktu mereka 5 detik lagi tidak akan merusak timeline deh. Dan di forum komunitas online ada netizen yang sudah membahas dengan apa yang terjadi sama Subin di dalam acara tersebut. Netizen itu menuliskan, "Wow, keberanian yang luar biasa. Saya ingin belajar darinya. Biasanya ketika mic berbunyi, orang-orang mulai merasa malu sehingga mereka mundur dengan mengatakan, tapi Subin TXT melakukan yang sebaliknya dan mulai berbicara dengan sangat keras dan tidak peduli apakah mikrofonnya mati atau tidak. Bahkan jika tidak ada yang benar-benar dapat mendengar apapun, dia menyelesaikan apa yang telah dia persiapkan sampai akhir dengan suara yang sangat keras." Emang amazing banget sih, jujur aku kayak terharu banget melihat Subin kayak gitu. Gak tahu kenapa guys, dia tuh profesional dan juga sangat dewasa banget sih. Dan berikut adalah komentar-komentar dari netizen melihat apa yang terjadi dengan Subin. "Subin kami hanya melihat debutnya dan bahkan cara sukarela keluar dari sekolah tanpa memberitahu ayahnya. Nyali Subin adalah sesuatu yang lain. Terima kasih mama telah memberi saya alasan lain kenapa saya pikir Subin adalah leader yang sempurna. Lol, lucu melihat Yeonjun dan Hyuning tertawa di samping. Mari guys kita percaya diri." Netizen lain juga memuji Subin sebagai leader dan berkomentar betapa bermental besi kuat yang dimilikinya. Sementara itu, netizen juga memperhatikan Hyuning Kai. Jadi untuk live, Hyuning Kai ini menunjukkan ekspresi yang seolah-olah dia juga agak kesel gitu sama mama. Dan berikut adalah video dari si Hyuning Kai, coba kalian tonton bersama-sama. Mama. Jadi Cinggu saat melihat video dari Hyuning Kai, banyak netizen yang katanya merinding nih. Bukan netizen saja, tapi penggemar juga banyak yang merinding saat melihat video dari Hyuning Kai. Kenapa mereka merinding? Karena selama ini Hyuning Kai itu dikenal sebagai orang yang nggak pernah marah lah gitu ya. Mungkin pernah marah gitu, tapi jarang banget gitu. Dia ini menunjukkan kemarahannya gitu di depan publik. Tapi pas tadi ditanya dengan mama kayak gitu, kayak ekspresinya benar-benar menunjukkan bahwa dia juga kesel kayaknya dengan acara tersebut. Dan jika Hyuning Kai sudah seperti itu, maka yakinlah nggak ada yang baik-baik saja dalam hal ini. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini Cinggu? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Di berita yang kedua ada penyanyi solo Jae Chang yang dirampok saat siaran langsung. Pekan lalu, Jae Chang dirampok saat melakukan siaran langsung di Instagram. Jae Chang sendiri adalah kontestan di acara Survival Under 19. Dalam acara itu, para trainee K-pop yang berusia di bawah 19 tahun bersaing untuk mendapatkan tempat di One to Nine, grup debut yang dibentuk melalui acara tersebut. Nah, saat di acara itu, ia memenangkan hati penggemar dengan suara yang juga sangat banyak. Dan banyak pemirsa berharap ia akan menjadi seorang solois. Dan sejak tereliminasi dari pertunjukan itu, dia juga membangun karir yang solid sebagai artis solo. Dan bahkan lebih banyak penggemar jatuh cinta dengan suaranya dan lagu-lagu aslinya yang luar biasa. Tahun ini, ia memulai tur Amerika Serikat dengan pemeran dari Mon Arena. Keduanya juga melakukan pertunjukan terakhir dari tur di Los Angeles pada tanggal 5 Desember. Hanya beberapa hari setelah turnya berakhir, Jae Chang dirampok saat melakukan live Instagram. Dalam video langsung, dia ini terlihat berjalan keluar dari CVS Pharmacy, dan saat dia berjalan dan berbicara dengan para penggemar yang menonton secara langsungnya, perampok itu menyambar teleponnya sambil berkata, "Hei, berikan itu padaku." Saat perampok kabur dengan ponsel Jae, dia menyadari bahwa kejahatannya telah diserahkan langsung di Instagram. Dia pun berkata, sial, sambil menjatuhkan telepon dan kemudian lari dia kabur. Sementara itu, semua penggemar yang melihat layar hitam dan mereka membanjiri komentar langsung dengan pertanyaan tentang apa sebenarnya yang baru saja terjadi. Ketika akhirnya Jae Chang kembali mendapatkan teleponnya, Jae Chang berkata, "Halo," kemudian dia berkata lagi, "Oke, itu baru saja terjadi." Lalu ada seseorang di dekatnya pasti telah menyaksikan perampokan itu, dan dia pun bertanya sama Jae Chang apakah dia baik-baik saja. Jae Chang pun menjawab, "Ya, aku tidak apa-apa." Penggemar yang menyaksikan perampokan selama siaran langsung Instagram mengkhawatirkan Jae setelah mereka melihat apa yang terjadi. Fans yang hanya mendengar tentang apa yang terjadi juga khawatir. Jae kemudian men-tweet tentang perampokan itu untuk memberi kabar terbaru kepada para penggemarnya. Dia mengatakan dia baik-baik saja, teleponnya juga baik-baik saja, dan dia masih memiliki semua barang yang dimilikinya, alias tidak ada yang berhasil diambil oleh si perampok itu. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua, yaitu tentang Netcore yang telah membagikan pendapat mereka tentang Park Min-soo yang sepertinya telah membahas tentang kontroversinya bersama dengan Twice. Jadi pada tanggal 13 Desember dilaporkan bahwa Park Min-soo menyebutkan kontroversi masa lalunya yang melibatkan Twice di acara radionya. Pada hari itu, Dapichi muncul sebagai bintang tamu di acara radionya.
Dan selama pertunjukan itu, Davichi mengungkapkan bahwa mereka ingin memiliki lagu Natal mereka sendiri ketika ditanya tentang apakah mereka akan merilis lagu baru. Park Myung-soo kemudian melanjutkan dengan mengatakan, lagu-lagu Natal sulit untuk dirilis karena memiliki musim yang terbatas. Pembawa acara radio itu kemudian menambahkan, saya seharusnya tidak menanyakan atau menyebutkan tanggal lagu karena ada kesalahpahaman terakhir kali. Tetapi apakah kamu berharap untuk menduduki puncak tanggal lagu? Jadi perkataan dari Park Myung-soo ini mengisyaratkan kontroversi masa lalu yang dia miliki dengan Twice. Davichi dengan hati-hati bertanya kenapa dia tidak menyebutkan tanggal lagu, dan Park Myung-soo menjawab bahwa mereka harus mencarinya sendiri di internet. Park Myung-soo sebelumnya mendapatkan kecaman karena mengajukan pertanyaan tersebut kepada Joey dan juga Dahyun Twice. Termasuk pertanyaan kayak gini, bagaimana kabarnya di chart music? Bisakah kita melihatnya? Hal itu ditanyakan Park Myung-soo kepada Joey dan Dahyun pada tanggal 17 November. Dan segera setelah acara radio dengan Davichi ditayangkan, netizen Korea berkumpul di komunitas online populer untuk membahas kontroversi masa lalu ini, serta Park Myung-soo menyebutkannya di acara terbarunya. Netizen pun berkomentar, saya pikir tidak sopan untuk terus bertanya kepada artis tentang peringkat grafik jika artis tersebut tidak melakukannya dengan baik. Park Myung-soo adalah orang yang mendapatkan banyak kritik, jadi saya pikir dia bisa menyebutkannya jika dia mau. Saya merasa tidak enak untuk Park Myung-soo. Saya pikir itu adalah penggemar yang membuat masalah menjadi lebih besar. Dia mungkin berpikir Twice berada di puncak tangga lagu ketika dia bertanya, saya pikir lucu bagaimana dia harus melakukannya, menyebutkannya lagi. Kurasa dia tidak perlu menyebutkannya seperti ini lagi. Dan ada juga yang berkomentar, saya kira dia tercengang tentang apa yang terjadi sebelumnya. Itulah sebabnya dia menyebutkan hal itu lagi. Lalu gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topik yang terakhir kita akan membahas tentang netizen yang kembali berdebat tentang aespa yang melakukan lip sync bahkan di Amerika Serikat untuk The Nick Cannon Show dan juga lainnya. Netizen baru-baru ini mengungkapkan pemikiran mereka tentang penampilan aespa di program TV Amerika. Di forum komunitas online ada seorang netizen membagikan postingan berjudul apakah aespa melakukan lip sync bahkan saat tampil di Amerika Serikat? Dalam postingan tersebut pengunggah menulis, aku memeriksa klip YouTube karena aku mendengar bahwa mereka sebagai artis Korea pertama yang berada di Nick Cannon Show. Tetapi aku sangat terkejut karena mereka melakukan lip sync dengan sangat berani. Dan mereka juga melakukan lip sync di The Kelly Clarkson Show. Aku pikir mereka hanya menyalahkan PCR pertunjukan daripada pertunjukan langsung. Tetapi mereka tidak berusaha lebih keras. Apakah sesulit itu untuk bernyanyi secara langsung sebagai seorang penyanyi? Mengapa mereka tidak bernyanyi secara langsung jika mereka tampaknya sangat berbakat? Orang Amerika tidak suka lip sync. Postingan ini kemudian mendapatkan lebih dari 800 suara. Postingan ini yang mendapat lebih dari 800 suara, lebih dari sekitar 60 memiliki komentar dengan suara terbanyak yang mengatakan mereka tidak mendapatkan pengakuan internasional yang cukup karena mereka selalu lip sync. Ya, sulit untuk menjadi super populer di Amerika Serikat karena di sana mereka besar dalam memiliki bakat yang sebenarnya. Isuman mengatakan lip sync adalah genre tersendiri. Di sisi lain ada sebuah komentar yang memiliki pendapat lain mengatakan bukannya mereka tampil di Amerika Serikat karena mereka dikirim. Jadi terserah perusahaan mereka sendiri. Komentar lain juga diungkapkan, Idol adalah penyanyi juga, jadi kami hanya mengkritik fakta bahwa mereka tidak bisa menjadi penyanyi jika mereka tidak bernyanyi. Aku bahkan tidak hanya berbicara tentang aespa, tapi yang paling penting tentang menjadi seorang idol adalah mampu bernyanyi secara fundamental. Jika mereka tidak dapat mengerjakan pekerjaan mereka sendiri, maka itu tidak masuk akal. Aku adalah penggemar aespa, tetapi aku sangat ingin mereka segera bernyanyi secara langsung, sehingga mereka dapat memamerkan bakat mereka. Cara para idol K-pop menjaga lip sync adalah tindakan merendahkan citra mereka sendiri. Ada alasan mengapa penyanyi Amerika akan mengatakan bahwa K-pop seperti meninju idol dari pabrik. Para idol harus mulai menunjukkan diri mereka yang sebenarnya, bakat untuk memulihkan citra semacam itu. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada salah informasi, jangan suka-suka untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.